Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan. Hari ini lagi kita boleh berkumpul kembali mengingat sukacita kita karena kita punya Allah yang hidup, Allah yang maha besar, Allah yang sudah kembali ke surga menyiapkan tempat bagi kita, betul ya? Hari ini kita mengingat, memperingati kenaikan Isa Masih ke surga, menyiapkan tempat tentunya bagi orang-orang yang sungguh takut dan percaya kepada Dia. Untuk itu, dalam ibadah hari ini saya undang jemaat Tuhan berdiri, kita siapkan hati kita mau memuji Dia, kita mau mengagungkan Dia. Kita masuk dalam doa tadi. Langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan penghibur kita Allah Roh Kudus, kiranya hadir dan memimpin ibadah kita dari awal sampai akhir. Amin. Kita mau mengagungkan Tuhan dari SPK 188, Mulia Sembah Raja Mulia. Bye.
terkenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, pada kesempatan ini kami sungguh bersyukur ketika kami menjadi orang-orang yang Tuhan pilih untuk percaya kepada Tuhan, untuk percaya atas karya Tuhan yang besar yang Tuhan kerjakan bagi dunia ini. Kami menjadi salah satu orang di antara sekian banyak orang. Kami percaya ini semua karena anugerah Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami mau mengingat bagaimana karya Tuhan yang besar yang sudah Tuhan kerjakan lebih daripada 2000 tahun yang lalu bagi kami. Dan Tuhan kembali ke sorga. Kami percaya bahwa Tuhan kembali ke sorga. Tuhan menyediakan tempat bagi setiap orang-orang yang sungguh takut dan percaya kepada Tuhan. Tuhan, biarlah dalam momen kali ini itu membuat kami diteguhkan iman kami. Kami memiliki kesungguhan hati untuk terus percaya kepada Tuhan yang kami sembah. Tuhan adalah Allah yang hidup, yang berkuasa atas setiap hidup manusia di muka bumi. Terima kasih Tuhan. Kami semua menyerahkan ibadah kami, penyembahan kami dari awal, pertengahan hingga berakhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita bersyukur dalam sukacita kita di momen hari ini, meskipun suasananya agak dingin gitu ya, di luar hujan, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita atas karya Tuhan yang besar bagi kita. Amin. Mari kita naikkan pujian. Ini mungkin cukup lawas sebenarnya lagunya, tapi bagi kita mungkin baru, tapi tidak mengurangi sukacita kita mau memuji Tuhan. Kita naikkan pujian sukacita di dalam namanya sambil bertepuk tangan ya. Kita berharap
bersama dengan gereja sepanjang abad. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, silakan kembali. Mari kita membuka Alkitab kita, terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul kita baca dari pasal yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Bagian firman Tuhan ini kita akan baca secara silih berganti. Ayat 6 kaum laki-laki, ayat 7 kaum wanita, kita bergantian hingga ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Judul perikopnya Yesus terangkat ke sorga. Laki-laki 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berduduk di situ, Tuhan, maukah Kau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka, Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Amin. Kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang kembali akan disampaikan oleh Guru Injil Yoga Pranata. Kita naikkan pujian, Ku perlu Kau Tuhan. Kasih
Mari kita berdoa. Kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami, tidak hanya di dalam keadaan yang sulit, tetapi hari demi hari kami perlu anugerah Tuhan untuk kami boleh bersama-sama menikmati hidup kami. Pada hari ini bersama-sama kami akan merayakan kembali Engkau naik ke surga, menyediakan tempat bagi hidup kami. Dan biarlah lewat firman Tuhan pada pagi hari ini membawa kami mengerti bahwa kami adalah orang yang berharga dan istimewa di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul yaitu janji Tuhan bagi orang percaya. Janji Tuhan bagi orang percaya. Ada sebuah kisah menarik ya berkenaan dengan janji. Ya, suatu kali ada seorang laki-laki yang begitu sangat mencintai seorang perempuan. Ya. Kemudian mereka saling berkenalan, ya. Kemudian mereka saling bertukar nomor WA, nomor handphone, gitu ya. Kemudian mereka membuat sebuah janji. Nanti kita bertemu ya. Di mana? Di lapangan Merdeka Pangkal Nice. Mantap. Pergilah, kebetulan laki-laki ini ya yang rumahnya ada di Sungai Coyan yang ada di Kopar. Pergi dia naik motor. Motor dia cuci, ya kan? Dia betul-betul bersihkan semuanya itu. Dia pakai pakaian necis, Bapak Ibu ya. Dia pakai jaket yang keren. Baru kemudian dengan begitu sangat senang, begitu sangat bersukacita karena dia mau bertemu dengan orang yang dia cintai, ya. Naik motor dia. Wah, mantap. Satu pandangan membuat dia kabur, ya. Ketika di daerah Namang itu ada pengecoran aspal, Bapak Ibu ya. Dia terselip ban motornya. Kemudian jatuh dia bersama dengan motornya itu. Ya, seorang laki-laki ini. Kemudian dia dibawa ke rumah sakit. Yang paling mengenaskan adalah ketika seorang perempuan itu menunggu laki-laki ini dengan janjinya, kita akan bertemu di mana? Lapangan Merdeka Pangkal Pinang. Sampai petang dia menunggu laki-laki yang dia cintai juga, tapi tidak kunjung datang. Ya, Bapak Ibu, kalau kita melihat peristiwa ini ada di dalam kehidupan kita, pasti kita pun akan menjadi orang yang begitu, kesian, ceritanya ini, contoh lah, boleh siap-siap cuci motor, nggak ketemu kayak tunangan, ya, kasihan banget, ya. Padahal mereka sudah membuat sebuah janji, ya, bahwa mereka akan bertemu di satu tempat. Tapi karena satu dan lain hal mereka tidak bisa bertemu. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang sebuah janji, kita pernah membuat sebuah janji. Dan kita pun pernah diberikan janji oleh orang lain. Betul ya? Dan kita pasti berharap setiap janji yang kita sampaikan, kita berusaha menepatinya. Begitu juga orang lain ketika memberikan janji kepada kita pun berharap orang itu bisa menepatinya. Ya, tetapi namanya manusia, ya, kalau kata orang tidak bisa dipegang kata-katanya. Saya juga bingung, gimana pegang kata-katanya? Orang ngomong gitu, gimana pegang kata-katanya? Nggak bisa, gitu ya. Maksudnya kita sebagai manusia tidak pernah luput daripada kesalahan yang bisa saja kita mengingkari sebuah janji. Tetapi firman Tuhan pada hari ini
bukan sekedar janji, Bapak Ibu ya. Bukan sekedar omong kosong yang Tuhan sampaikan. Dalam Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Mari kita buka bersama-sama. Apa sih janji Tuhan pada hari ini dalam momen kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi kita semua? Ya, apa sih janji Tuhan bagi setiap orang percaya pada saat ini? Ya, mari kita bersama-sama lihat dalam Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Dalam sebuah perikop rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Saya sambung lagi ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ada setidaknya 3 janji Tuhan yang pasti Tuhan tepati dan terus diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Yang pertama, kalau kita bisa melihat di pasal 14 kitab Yohanes ayat yang kedua dan ketiga, apa sih janji Tuhan bagi setiap orang percaya? Yang pertama, memberikan, menyediakan tempat tinggal di mana? Di surga. Supaya di tempat di mana Tuhan berada, kamu pun berada. Ini satu janji yang begitu besar, Bapak Ibu ya. Luar biasa. Ini betul-betul memberikan satu jaminan keselamatan loh ya. Kalau saya bilang ya. Dan ini kita tahu ya, bahwa Tuhan begitu sangat mengasihi umatnya yang percaya kepadanya. Ya. Ini menepis semua keyakinan di luar Kristen. Bapak Ibu sudah tahu sendiri ya, bagaimana keyakinan di luar Kristen. Ketika mereka betul-betul mengusahakan segala sesuatu untuk mendapatkan apa? Tempat tinggal dalam kekekalan. Ada yang cara rumah dibakar kemudian sampai di sana begitu ya. Ada mobil, ada segala macam gitu ya. Tetapi apakah benar itu sampai dalam kekekalan? Sedangkan kita tidak tahu ya, bagaimana sih wujud kekekalan itu? Yesus menyampaikannya secara jelas bagi kita. Ya, di tempat Bapakku banyak tempat tinggal. Dari sini kita tahu Bapak Ibu bahwa Yesus dari surga, Dia tahu tempat tinggalnya cukup, gitu ya. Cukup sekali untuk orang-orang yang percaya. Sama seperti ketika saya ditanya, contoh, berapa banyak kursi yang ada di gereja kita? Muatnya berapa banyak? 100.
kursi Bapak Ibu ini ya, yang merah. Bagaimana saya tahu? Ya karena saya tinggal di sini. Ya, ini satu hal perhitungan yang sangat logis bagi kita semua orang yang percaya. Janji Tuhan itu pasti. Ya, ini perlu kita imani. Di mana aku berada, kamu pun akan berada. Luar biasa. Yang kedua, apa sih janji Tuhan bagi orang percaya ketika dia naik ke surga? Ya, kalau kita melihat ayat firman Tuhan tadi tentang akulah jalan dan kebenaran dan hidup, I am the truth and the way and the life. Bukan berarti menunjukkan jalan Bapak Ibu ya. Beda ketika menunjukkan jalan ya. Tapi firman Tuhan mengatakan I am the truth, the way and the life. Kebenaran, jalan dan hidup itu ya. Ketika saya ditanya orang, Pak, kemana ya jalannya ke Sungai Coyan? Oh lewat sini Pak. Ini kiri itu ya. Nanti ada apa namanya Gedung Mutiara, sebelum Gedung Mutiara itu masuk situ ya. Ada jembatan, kadang itu banyak sampahnya Pak. Lurus saja. Nah, disitulah kira-kira daerah Sungai Coyan. Itu ya. Tapi saya hanya menunjukkan jalan. Betul Bapak Ibu ya? Tapi Kristus mengatakan, akulah jalannya, sayalah yang dilewati. Gitu maksudnya Bapak Ibu ya. Ini berbeda sekali antara menunjukkan jalan dengan saya loh jalannya, saya loh yang harus dilewati. Ya, untuk kita bisa sampai ke rumah Bapa, kita sampai di rumah kekekalan, sampai di kerajaan surga. Ini satu janji yang luar biasa Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir, apa sih janji Tuhan bagi setiap orang percaya ketika momen kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari ini? Ya, ayat yang ke-13 dan 14 jelas mengatakan kepada kita, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Janji Tuhan begitu jelas ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Selain memberikan tempat tinggal bagi kita di surga, menjadikan dirinya jalan ya untuk sampai pada kekekalan, dan yang terakhir adalah melakukan apa yang diminta oleh kita semua di dalam doa. Ya. Lalu bagaimana contoh dengan orang-orang yang sudah bertahun-tahun berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan, tapi tidak kunjung datang. Ya, tidak kunjung Tuhan menjawab semua doa itu. Berarti janji Tuhan omong kosong. Omongannya Tuhan gak sesuai. Gitu ya. Pasti kita pernah mengalami hal yang sama. Kita sudah berjuang mati-matian berdoa, seakan-akan sampai capek. Orang Bangka bilang, halango lah contoh. Saya berdoa meminta ini itu, tapi sama aja. Begitu ya. Dan ini terkadang memberikan kepahitan, kekecewaan ya, tawar hati bagi banyak orang Kristen. Bapak Ibu, berbicara melakukan segala sesuatu di dalam doa kita ya, semua itu sesuai kehendak Tuhan ya. Kalau Tuhan mau berikan, puji Tuhan. Kalau enggak, berarti Tuhan tahu ada yang lebih baik lagi yang Tuhan akan sediakan. Mari kita terus mempercayai janji Tuhan, ya dan amin ini ya. Kalau Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta saat ini, itu berarti mungkin itu kurang tepat. Kita harus tunggu, sabar dulu ya, sampai sesuatu yang terbaik yang Tuhan pasti akan kerjakan dalam hidup kita, dan kita baru ngomong, iya ya, kalau Tuhan sudah bekerja, gak ada yang bisa menolaknya.
Biarlah kita semua boleh menikmati janji Tuhan itu dan terus percaya akan janji Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita, orang yang percaya. Kiranya dalam firman Tuhan ini kita semua boleh diberkati dan kita betul-betul bersyukur, ya, berterima kasih kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, ya. Janjinya memberikan kita tempat tinggal di surga, dan Dia menyediakan jalannya, dirinya sendiri sebagai jalan kebenaran dan hidup yang kekal tentunya. Dan kita pun diberikan janji, apapun yang kita minta dalam doa, jika itu sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, Tuhan akan memberikannya bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan untuk setiap janji Tuhan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan boleh terus mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kami orang yang percaya. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang selalu memberikan yang terbaik. Mungkin kami berpikir bahwa apa yang kami minta itu sesuatu yang sudah baik, tapi terkadang Tuhan tidak izinkan itu semua terjadi, karena Tuhan akan memberikan yang lebih baik dan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita semua bersama-sama berdoa, ya. Hari ini tidak hanya kita yang merayakan sukacita kemenangan karena Tuhan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kehidupan kita orang percaya, tapi juga dirayakan oleh saudara kita yang beragama lain, Muslim, karena mereka juga merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kiranya Tuhan membawa kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kalau kita tahu sering terjadi bentrok antara satu agama dengan agama yang lain, ya, mari kita berdoa kiranya Indonesia dipenuhi damai sejahtera daripada Tuhan, ya. Mari kita bersama-sama berdoa untuk berdoa ini. Tuhan, kami merayakan ibadah di mana Engkau boleh naik ke surga menyediakan tempat bagi kami. Kami begitu sangat bersuka cita Tuhan. Kami begitu sangat bersorak kegirangan, karena kami adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menikmati kerajaan surga. Tapi tidak hanya kami yang bergembira pada hari ini, saudara-saudari kami yang beragama Muslim juga merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tuhan kiranya memberikan kelancaran bagi mereka untuk merayakan bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Kami tahu di Indonesia begitu banyak konflik yang disebabkan oleh isu-isu agama satu dengan yang lain. Tuhan, kami rindu Engkau memberikan damai bagi bangsa kami. Engkau memberikan kami hati yang terbuka dan pikiran yang bersih dalam menerima setiap informasi, menerima setiap berita, sehingga kami tidak mudah diprovokasi dalam hal agamawi. Tuhan, kiranya Engkau bekerja bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, bersama-sama kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir pada hari ini. Mungkin ada yang sakit, kita terus mengingat, ya, CNI yang masih terus berobat di Jakarta. Dan mungkin ada banyak Bapak Ibu Saudara semua yang mungkin tahu rekan-rekan kita yang mengalami kelemahan tubuh, atau mungkin yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, pekerjaan, atau kesehatan yang lainnya. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kita semuanya.
Mari kita bersama-sama berdoa untuk pokok-doa ini. Bapa kami di surga, kami pada hari ini bersama-sama berdoa untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Tuhan kiranya terus melawat hidup kami dalam setiap usaha, pekerjaan, keluarga kami masing-masing. Kami tahu bahwa hidup kami tidak selalu berjalan mulus. Terkadang Tuhan izinkan kami mengalami sakit, pergumulan, dan masalah. Kami mengingat Ibu Eni yang masih terus berobat di Jakarta. Tuhan kiranya terus menolong, memberkati, memberikan pemulihan yang baik pasca operasi di bagian kepala. Dan kiranya Tuhan boleh memberikan kekuatan juga bagi Yuya dan juga keluarga dalam mendampingi setiap pengobatan yang dilakukan di Jakarta. Kami juga mengingat banyak orang tua bagi kami semua di tempat ini, Tuhan, yang tidak hadir dan tidak bersama-sama dengan kami. Mengingat keluarga Sukato, Sukaven, Bapak Utahaya, kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan mereka di masa tua mereka. Tuhan, kami juga berdoa mungkin di antara setiap jemaat Tuhan ada mengalami kesulitan dalam hal ekonomi ataupun pendidikan anak-anak. Kiranya Tuhan yang terus memberikan solusi bagi mereka. Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka, sehingga kami semua boleh menikmati setiap janji Tuhan bahwa setiap orang percaya akan terus dicukupkan oleh Tuhan, akan terus menikmati penyertaan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan setiap doa syafaat kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan atas setiap firman Tuhan boleh kita dengarkan, biar itu menjadi kekuatan mengingat kita untuk tetap percaya pada iman yang kita imani sampai saat ini hingga Tuhan datang kembali menjemput setiap kita. Mari kita meresponi firman Tuhan dan juga akan memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan akan diiringi dengan pujian di jalan hidupku. Ada yang tertugas saya. Berjalan
kita dalam doa persembahan. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, bahwa saat ini kami masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk hadir dalam ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus di surga. Biarlah segala pujian menyembah kami ya Tuhan tidak mengurangi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati setiap persembahan yang telah kami berikan ya Tuhan, biarlah ini dapat dipakai untuk pekerjaan-Mu dan kemuliaan nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berkati setiap kami yang telah menerima firman-Mu hari ini ya Tuhan, sungguh kami terberkati akan janji-janji-Mu kepada setiap kami orang yang percaya. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah kasih sukacita-Mu selalu menyertai dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan pujilah nama-Mu. Kami demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Kita simak warta kita hari ini. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dan terima kasih untuk Santo Yoga yang menyampaikan firman Tuhan dan tim musik yang cukup ceria ya hari ini. Terima kasih semua kita yang terlibat dalam pelayanan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Petugas pelayanan untuk hari Minggu, ini hari Kamis ya Bapak Ibu ya. Hari Minggu tanggal 16 Mei 2021, liturgis Guru Injil Yoga Pranata, khotbah saya sendiri, doa persembahan Ibu Betty, kolektan Saudara Vincent, LCD Saudara Calvin, pemain musik Saudara John Lee ya. Itu untuk diketahui. Data ibadah minggu lalu, kebaktian umum TPI Koba hadir 15 orang, persembahan 220. Di hari yang sama, pos batu penumpang 19 orang, persembahan 121. Jadi total persembahan yang masuk sebesar Rp341.000. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Bendahara Bapak Gunsinio untuk menyampaikan keadaan kas gereja kita saat ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan membacakan data keuangan kita GP Kristi Pikoba April 2021. Saldo awal di bulan April berjumlah 11.900.2.500 dan total pemasukan untuk bulan April berjumlah Rp4.887.000 dan total pengeluaran untuk bulan April berjumlah Rp4.748.000. Jadi kas kita masih ada penambahan saldo sebesar Rp139.000. Saldo akhir April menjadi Rp12.041.500. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih kepada Bapak Gunsinio. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Namun sebelumnya kita membaca ayat emas kita terlebih dahulu dari Mazmur 18 ayat 31. Sama-sama kita baca sebanyak 2 kali. 1, 2, 3. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Amin. Jemaat Tuhan silakan berdiri. Kita naikkan pujian Dr. Rudi. Puji Allah Bapa Putra
Tuhan hingga berakhir, dan Engkau boleh menyertai setiap langkah kami dalam minggu-minggu yang boleh kami lalui, dan sampai saat ini Tuhan boleh mengizinkan kami kembali datang di tempat ini. Kami percaya pada Allah yang sama kiranya menuntun kami juga di waktu-waktu yang akan datang, dan kami rindu Tuhan boleh menolong kami untuk kami terus hidup dalam kesetiaan dengan janji yang Tuhan berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.